Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Saya berharap dan berdoa supaya Bapak Ibu Saudara tetap di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai acara kita, saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama dimanapun saudara saat ini berada. Mungkin saudara sedang di dalam kamar, atau di ruang kerja, atau di ruang makan, atau mungkin juga di ruang tamu bersama keluarga, sedang bincang-bincang. Mari kita ambil merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini, Tuhan juga yang berdaulat atas hidup kami. Kami sadar bahwa kami ada karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Biar Tuhan yang membawa kami terus masuk ke dalam rencana-Mu. Pada sore hari menjelang malam hari ini Tuhan, kami sama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ada di dalam hidup kami masing-masing. Biar Roh Kudus yang mengajari kami, membukakan rahasia firman-Mu bagi kami, sampai kebenaran firman itu memerdekakan kami. Berkati acara ini Tuhan, dan biar lewat acara ini nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini, tema yang akan kita bagikan adalah bukan nasib yang buruk, tetapi untuk kebaikan kita. Bukan nasib yang buruk, tapi untuk kebaikan kita. Saya menemukan masih banyak orang mempercayai bahwa memang nasibnya sudah ditakdirkan untuk buruk. Saudara, bukan. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 50 ayat 20. Satu ayat saja. Kejadian pasal 50 ayat 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara bisa perhatikan. Kalau saudara sedang memegang Alkitab boleh dibuka. Dikatakan seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang seekor kuda dan seorang petani. Konon katanya dahulu kala ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda yang cantik dan gagah, yang sangat disayangi. Petani ini menyayangi kuda ini seperti dia menyayangi anaknya, saudara. Sayang banget sama kuda ini. Dan itu satu-satunya kuda milik kepunyaannya. Suatu hari seorang saudagar kaya ingin membeli kudanya itu, dan menawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Sayangnya si petani miskin tidak mau menjualnya. Ia terlalu sayang dengan kudanya itu, saudara. Bagi dia, gak apa-apalah hidup saya seperti ini. Yang penting kuda saya tidak dijual. Padahal kalau dia jual kuda itu, hidupnya bisa lebih baik.
Karena peristiwa itu teman-temannya dan tetangga dari si petani miskin itu merasa heran kepadanya. Mengapa ia tidak mau menjual kudanya itu? Karena kalau dia menjual itu dia bisa mendapat uang yang banyak dan mengubah hidupnya lebih baik. Hidupnya bisa lebih baik kalau dia jual kuda itu. Itulah yang menjadi gosip dan pembicaraan di antara tetangga-tetangganya, saudara. Keesokan harinya, ternyata kuda dari si petani ini hilang. Gak ada di kandang. Dan gak tahu pergi kemana. Gak ada yang tahu, tiba-tiba hilang saja. Mengetahui bahwa kuda si petani itu hilang, para tetangga mulai juga bergosip ria. Nah, ini memang kadang orang lain itu merasa lebih tahu apa yang terjadi sama hidup kita, saudara, ya. Tetangganya mulai membicarakan si petani miskin ini dan mulai berkata kepada dia, "Sungguh malang nasib kamu. Seandainya kamu menjualnya semalam, kamu pasti mendapat uang yang banyak dan hidupmu bisa lebih baik. Sekarang bukannya kudamu itu sudah hilang dan kamu gak dapat apa-apa. Kamu memang orang yang sial dan malang nasibnya." Si petani miskin hanya berdiam, mendengarkan ocehan dan komentar para tetangganya. Dan kemudian dengan pelan ia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kita cepat menilai bahwa kejadian itu buruk. Belum tentu apa yang terjadi sama diri saya ini buruk." Dia hanya sampaikan pesan itu kepada tetangganya. Beberapa hari kemudian, saat si petani bangun pagi, si petani ini kaget. Tiba-tiba kuda dari si petani itu kembali, saudara. Dan kuda itu kembali tidak sendiri. Ternyata kuda ini lari ke hutan. Dan ketika dia pulang, dia membawa 5 kuda liar dari hutan ke kandang itu. Tentu si petani melihat hal itu, ya biasa saja bagi dia. Tetapi yang heboh justru tetangga-tetangganya, saudara. Yang heboh teman-temannya. Lalu teman-temannya, tetangga-tetangganya mulai membicarakan si petani miskin ini. Lalu mereka berkata kepada petani itu, "Wow, kalau seperti ini tentunya engkau orang yang sangat beruntung. Dan sangat bernasib baik. Karena kudamu kembali dan kudamu bertambah jadi 5. Untung kudamu lari," katanya. Tadi waktu kudanya lari, saudara, tetangganya bilang, "Nasibmu memang sial, kamu bernasib buruk." Tetapi sekarang tetangganya berkata, "Kamu nasibmu itu sangat beruntung." Si petani hanya diam saja, kemudian seperti biasa, dengan pelan dan santai ia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah cepat menilai bahwa ini nasib baik atau buruk. Kita jalani hidup ini dengan bersyukur. Kita nggak tahu apa yang terjadi," dia bilang. Beberapa hari kemudian, si anak petani mengajari kuda hutan ini, melatih kuda hutan ini, saudara. Kuda-kuda yang dibawa oleh miliknya itu, ada 5 ekor itu, coba dilatih oleh anak dari petani ini. Dan petani ini cuma punya 1 anak, saudara, yang ya sudah remaja lah ya. Sudah remaja dan mendekati dewasa, saudara. Dia berusaha melatih kuda-kuda liar ini. Ternyata, saudara,
Ketika anak petani ini melatih kuda liar itu, dia terjatuh. Terjatuh, bukan cuma itu, kakinya patah, saudara. Kakinya patah. Dan berita itu menjadi berita yang sedikit heboh di kampungnya. Sama, kembali lagi teman-teman dari sang petani ini memberikan komentar. Dan berkata kepada si petani, ternyata kuda-kuda itu justru membawa kecelakaan dan kesialan. Lihat sekarang, anakmu yang satu-satunya itu akhirnya menjadi cacat. Kakinya patah karena kuda-kuda itu. Mulai lagi berubah perspektif mereka, penilaian mereka, saudara. Si petani saat itu hanya diam dan tidak menjawab apa-apa. Tidak menjawab apa-apa. Dia tidak mau mengomentari pernyataan temannya yang menganggap bahwa memang sial atau bernasib buruk. Setelah peristiwa itu, saudara, setelah peristiwa kejatuhan anak dari sang petani dan yang membuat kakinya patah, saudara, seminggu kemudian terjadi peperangan yang hebat di wilayah itu. Di tempat mereka itu terjadi perang, saudara. Dan semua anak muda yang sehat dan kuat di kampung itu dipaksa pemerintah untuk ikut berperang. Setiap anak muda, tidak boleh tidak, harus ikut perang. Dan satu-satunya anak muda yang diperbolehkan untuk tidak ikut perang adalah anak dari si petani itu. Karena memang saat itu kakinya patah dan dia tidak bisa jalan. Jadi dia tidak ikut perang. Kawan-kawan dan tetangga dari petani itu datang kepada si petani. Mereka menangis sambil berkata gini, saudara, engkau sangat beruntung. Anakmu selamat karena tidak bisa pergi berperang. Sementara kami ini khawatir dan takut karena kemungkinan kami akan kehilangan anak kami karena mereka ikut berperang. Betapa beruntungnya Anda, karena anakmu kakinya patah. Kami hidup di dalam ketakutan. Belum tentu kami bisa ketemu lagi dengan anak kami. Si petani kemudian berkata, saudara, jangan terlalu cepat menilai dan mengambil kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau buruk. Jangan. Semua adalah suatu proses perjalanan hidup. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kita dapat hari ini belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini belum tentu buruk untuk hari esok. Anak-anak kalian yang turut pergi berperang juga ada rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ada rencana Tuhan, katanya. Jika mereka mati, mereka akan disebut sebagai pahlawan. Dan jika mereka hidup, mereka juga akan dihargai dan dihormati. Mengenai hidup dan mati, kita tahu semua dalam rencana Tuhan. Bisa juga mungkin anakku yang tidak berperan juga bisa mati duluan. Bisa, dia bilang. Belum tentu anak kalian duluan mati. Ingat, segala sesuatu dalam rencana Tuhan. Dan segala perkara yang terjadi diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa cara berpikir dari petani ini, saudara. Bapak, Ibu,
cara berpikir kita itu sangat menentukan keputusan-keputusan kita. Keputusan kita itu sangat menentukan tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita itu akan menentukan nasib kita. Pentingnya kita melihat dengan cara pandang yang benar. Begitu kita salah dalam memandang, maka keputusan kita salah. Tindakan kita salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, antara nasib baik atau buruk itu sebenarnya merupakan keputusan kita. Saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami hal-hal yang gak enak, ada beberapa orang melihat itu sebagai kesialan. Tetapi ada beberapa orang melihat bahwa itu kesempatan. Kesempatan. Saya ambil contoh sederhana. Ketika seseorang mengalami sakit, ada orang berkata bahwa ini kutuk lah, ini musibah lah. Tetapi ada sebagian orang yang berpikir ini kesempatan saya melihat bahwa Tuhan itu Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Ini kesempatan bagi saya melihat mujizat Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya nasib itu merupakan hasil dari tindakan-tindakan dan keputusan dan cara pandang kita. Bapak Ibu, saudara yang kita kasih, apa yang kita baca tadi di dalam Kejadian 50 ayat 2 itu merupakan kesimpulan yang ditemukan oleh Yusuf dari perjalanan panjang hidupnya. Perhatikan baik-baik. Kesimpulan yang dia temukan dari perjalanan panjang hidupnya. Tentu kesimpulan itu dia bisa temukan karena dia melalui perjalanan panjang itu dengan cara pandang yang benar, dengan respon yang benar, dengan keputusan yang benar, dan tindakan-tindakan yang benar. Hari-hari ini kita sedang hidup di masa-masa yang sangat sulit. Bagaimana kita melihat peristiwa yang sedang terjadi sekarang? Apakah kita sibuk menyalahkan Wuhan, di mana pertama kali di sana ditemukan COVID-19? Atau kita sibuk menyalahkan pemerintah? Atau kita sibuk menyalahkan perusahaan tempat kita bekerja? Atau kita mau melihat bahwa bagaimana Tuhan bekerja di balik semua ini? Apa yang diungkapkan oleh Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20 itu merupakan kesimpulan di mana dia melalui hari-hari yang tidak mudah. Kalau kita lihat, pelajari sungguh-sungguh kehidupan Yusuf, 17 tahun pertama kehidupan dia diwarnai dengan kebahagiaan yang luar biasa. 17 tahun pertama Yusuf sangat dimanja oleh orang tuanya, kesayangan papa mamanya, saudara. Bahkan Yusuf itu lebih diistimewakan dari yang lain. Dia anak kesayangan, saudara. Anak kesayangan. Dimanja. Dimanja. Tetapi ternyata kehidupan Yusuf itu mulai berubah ketika dia umur 17 tahun. Ketika Tuhan mulai serius membawa Yusuf kepada panggilan. Saudara, seringkali orang bilang gini sama saya, Pak, sejak saya sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, kok rasanya hidup saya semakin berat. Kalau saudara alami itu, saya mau kasih tahu, Anda di jalur yang benar. Karena Yusuf pun alami itu. Ketika saudara mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara, saudara mulai mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat. Saya mau kasih tahu, Anda
di jalan yang benar. Ketika Tuhan mulai bukakan rencananya kepada Yusuf di usia 17 tahun lewat sebuah mimpi, Tuhan tunjukkan kepada Yusuf apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Justru itu menjadi saat di mana Yusuf mulai mengalami hal yang gak enak, saudara. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai nasib buruk. Kalau saudara baca di Alkitab, di Kejadian itu, saudara, tidak satu pun Yusuf menyalahkan. Tidak. Akibat mimpinya, saudara, justru itu membuat saudara-saudaranya marah besar terhadap Yusuf. Justru mimpi itu membuat saudaranya iri, marah, dan menuduh Yusuf sombong. Saudara, ketika Tuhan nyatakan rencananya dalam hidup kita, saudara, ketika saudara mulai ceritakan itu, bisa jadi orang menuduh saudara sombong. Sok. Itu yang dialami Yusuf. Tetapi apakah saudara mundur dengan semuanya itu? Visi yang dari Tuhan itu seringkali sulit dimengerti orang lain. Sedikit saya kesaksian tentang diri saya, saudara. Ketika saya punya keyakinan dapat panggilan menjadi hamba Tuhan, beberapa keluarga saya sulit untuk bisa mengerti, saudara. Sulit untuk mengerti. Dan itu hal yang biasa. Yusuf pun alami itu. Kemarahan saudara-saudaranya membuat mereka ingin membunuh Yusuf. Coba bayangkan. Sedemikian marahnya saudaranya. Sedemikian irinya mereka. Mereka mau membunuh Yusuf dan memasukkan ke sumur kosong. Tapi saudara, apapun rencana orang dalam hidup kita, kalau kita di dalam panggilan Tuhan, Tuhan punya 1001 cara menolong kita. Ketika saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, kakaknya yang tertua Ruben, saudara, tidak setuju. Dia bilang, janganlah kita bunuh. Dia bilang, saya percaya Tuhanlah yang menggerakkan hati Ruben, saudara. Akhirnya mereka tidak jadi membunuh Yusuf dan saat itu, saudara, saya percaya bukanlah sebuah kebetulan. Bukan kebetulan, itu caranya Tuhan, saudara. Lewatlah saudagar Midian. Akhirnya kakak-kakaknya menjual Yusuf kepada saudagar tersebut. Dan saudagar itu menjual Yusuf ke orang Ismail. Sampai akhirnya Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Wow. Lihat, perjalanan yang begitu cepat berubah. Dari anak kesayangan, hidup dalam ketakutan di dalam sumur karena mau dibunuh, dijual, saudara. Saudara tahu ketika dia dijual sebenarnya, dia itu sudah gak punya nilai lagi. Dari anak kesayangan papanya, dari anak yang paling dibanggakan, dari anak yang paling dimanja, akhirnya menjadi seseorang yang tak bernilai, budak, saudara. Kadang untuk mengangkat kita, saudara, kadang Tuhan izinkan kita direndahkan, saudara. Direndahkan ke posisi yang paling rendah untuk kita ditinggikan. Bukankah teladan itu yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Dia yang adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia sudah menjadi manusia, bahkan sampai direndahkan. Kalau saudara baca di kitab Filipi, kalau saudara sedang direndahkan serendah-rendahnya, Tuhan izinkan. Saya mau kasih tahu, itulah awal mula peninggian itu mulai terjadi.
Bukan saudara sedang bernasib buruk. Itulah awal mula peninggian itu mulai terjadi. Jangan salahkan siapapun yang mengkhianati engkau. Jangan salahkan siapapun yang memfitnah engkau. Jangan salahkan siapapun yang merencanakan kejahatan dalam hidupmu. Sampailah Yusuf di rumah Potifar. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Tidak penting kita di mana, saudara. Perhatikan ini baik-baik. Tidak penting saudara ditempatkan di mana. Sekalipun saudara ditempatkan di pedalaman Papua, asal Tuhan menyertai saudara, Tuhan bisa orbitkan saudara. Bukan tempatnya. Yusuf ditempatkan sebagai budak. Saudara tahu nasib seorang budak? Budak itu nggak punya hak atas dirinya. Nggak punya hak. Dari anak kesayangan yang paling diutamakan, paling dimanja, menjadi pribadi yang tidak punya hak. Boleh diperlakukan semena-mena sama tuannya, saudara. Karena sudah dibeli. Itu yang dialami Yusuf. Tapi luar biasa Tuhan kita, saudara. Alkitab katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga semua atau apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil. Penyertaan Tuhan ternyata membuat Yusuf disenangi oleh Potifar. Dan dia sangat dipercaya. Dipercaya. Sehingga Yusuf diberi kuasa atas rumahnya. Mengelola, memanajemen rumahnya. Potifar Yusuf. Segala miliknya itu dipercayakan kepada Yusuf. Kalau Tuhan menyertai saudara, apapun yang saudara kerjakan pasti berhasil. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting. Tetapi rumah Potifar bukanlah akhir dari kehidupan Yusuf. Bukan itu rencana Tuhan. Tuhan harus bawa lagi Yusuf kepada rencana yang lebih tinggi, yang lebih agung, yang lebih mulia. Ternyata sikap Yusuf yang manis dan parasnya yang elok, saudara. Sikap Yusuf yang manis dan parasnya yang elok membuat istri Potifar nggak berdaya dan birahi, saudara. Kalau orang Medan bilang itu kelepak-kelepak, saudara. Istri Potifar kelepak-kelepak lihat Yusuf, dan setiap hari ingin mengajak Yusuf tidur berzina, saudara. Kalau Yusuf mau cari zona nyaman, saudara, kalau dia pingin aman, yang penting dia hidupnya nyaman di kampung orang, mungkin dia akan lakukan itu, saudara. Tapi Yusuf sadar, hidup dia ini di dalam rencana Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Sejauh mana saudara dan saya menyadari bahwa hidup kita ini dalam rencana Tuhan. Ada panggilan Tuhan yang agung dalam hidup kita. Dia tidak izinkan kemolekan istri Potifar menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tidak sedikit saya lihat orang-orang hebat mengizinkan hal-hal yang gak penting. Kenikmatan-kenikmatan yang sesaat menghancurkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Yusuf setiap hari digoda tapi dia nggak mau, saudara. Yusuf orang yang mengasihi Tuhan. Dia bilang, masakan saya berdosa terhadap Tuhan dan kepada Tuanku yang sudah mempercayakan semua yang ada di rumah ini kepada saya. Wow, sebuah integritas yang dimiliki seorang Yusuf. Rasanya sulit menemukan orang seperti ini sekarang, saudara.
Sulit. Dia tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Sehingga Yusuf selalu menolak. Sampai istri Potifar ini menskenario keadaan. Dibuat rumah kosong yang ada di sana tinggal Yusuf dan dia. Dan dia paksa Yusuf tidur dengan dia. Itu pun Yusuf bilang tidak. Dia robek bajunya, dia tinggal, dia kabur lari, saudara. Wow. Yusuf lari dari godaan tante Potifar. Hari-hari ini kita perlu lari, menjauh. Bukan lari mendekat, saudara. Lari menjauh dari dosa. Dosa perzinahan gak bisa ditengking. Saya kasih tahu ya. Jangan coba-coba menengking dosa perzinahan, saudara. Satu-satunya senjata untuk menang atas dosa perzinahan adalah lari menjauh, bukan lari mendekat, saudara. Ternyata keputusan Yusuf itu, saudara, untuk menolak tidur dengan istri Potifar, itu mengganggu semua kenyamanan hidupnya yang sudah dia dapat di rumah Potifar. Ibarat orang karirnya sudah bagus, demi integritasnya di hadapan Tuhan, dia rela kehilangan karir itu, saudara. Kenyamanan hidupnya sudah enak, demi integritas di hadapan Tuhan, dia rela kehilangan. Dan akhirnya Yusuf masuk penjara, saudara. Wow. Apakah Yusuf merasa dia bernasib sial? Atau bernasib buruk? Tidak. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Tidak. Dia tidak menyalahkan Potifar yang salah menilai dirinya. Tidak. Sebuah sikap yang luar biasa. Saudara, penjara Yusuf itu bukan penjara biasa. Tuduhan kepada Yusuf itu tuduhan yang sangat serius. Memperkosa istri pejabat, saudara. Dia bisa-bisa dipenjara. Dihukum penjara tanpa vonis. Tanpa vonis artinya apa? Bisa-bisa dia sampai mati di penjara. Artinya masa depannya gelap. Seolah-olah tidak ada lagi masa depan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita, engkau berkata, saya hancur gara-gara ditipu orang. Saya kayak gini gara-gara dihianatin orang. Saya seperti ini gara-gara difitnah orang. Padahal saya itu sudah hidup benar. Saya itu sudah melayani Tuhan. Saya sudah mengasihi Tuhan, bekerja dengan benar. Hari ini saya ingin sampaikan berita baik bagi engkau. Semakin engkau tidak bisa melihat lagi masa depan, saat itulah nanti kita akan melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu mengangkat kita. Ketika Yusuf dalam penjara, sepertinya karir hidupnya sudah habis, saudara. Selesai. Tetapi ternyata bukan, saudara. Alkitab katakan Tuhan menyertai Yusuf. Sekalipun dia di dalam penjara, saudara, asal Tuhan menyertai, Tuhan bisa angkat. Ternyata sengaja Tuhan izinkan dia masuk penjara, saudara. Karena lewat penjara itulah Yusuf bertemu dengan juru minum raja. Dia menafsirkan mimpi juru minum raja. Lewat menafsirkan mimpi itu. Padahal setelah itu juru minum raja melupakan dia. Melupakan, saudara. Melupakan. Padahal Yusuf sudah sedikit berharap kepada juru minum ini. Dia bilang, nanti ya kalau kamu sudah diangkat kembali sama Firaun, ingat saya ya, katanya. Kadang dalam hidup ini, saudara, Tuhan izinkan semua yang bisa kita andalkan,
semua yang bisa kita harapkan. Tuhan izinkan melupakan kita. Sampai nggak seorang pun yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Itulah yang dialami Yusuf. Satu-satunya yang diandalkan oleh Yusuf saat itu adalah juru minum raja. Tapi itu pun melupakan Yusuf. Tapi kita punya Tuhan. Tuhan yang sangat hebat, kreatif, luar biasa. Dia punya 1001 cara, saudara, untuk mengangkat kita. Sampai suatu saat Tuhan buat Firaun bermimpi. Dan itu mengganggu seluruh hidupnya. Mimpinya itu membuat hidupnya nggak tenang. Dan satu-satunya yang bisa menafsirkan mimpinya adalah Yusuf. Memang Yusuf dikasih Tuhan karunia mimpi, saudara. Karunia menafsirkan mimpi, maksud saya. Akhirnya juru minum ini gak tahan, dia cerita kepada raja bahwa dia pun dulu pernah bermimpi dan ditafsirkan oleh Yusuf waktu dalam penjara. Lihat, saudara bisa bayangkan kalau seandainya Yusuf tidak masuk penjara, kemungkinan besar dia akan mati sebagai pegawai Firaun. Pegawai Potifar. Tapi Tuhan punya rencana tidak cukup sampai di situ. Rencana Tuhan bagi Yusuf adalah memelihara sebuah bangsa yang besar, memelihara suku Israel, saudara, yang saat itu kekeringan. Dan saudara tahu, kalau Yusuf tidak sampai ke Mesir, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan keturunan Yakub. Tapi janji Tuhan harus digenapi. Keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub harus terpelihara. Karena dari keturunan inilah akan lahir nanti Mesias. Walaupun caranya memelihara itu sangat tidak nyaman bagi Yusuf. Dan akhirnya kita tahu, saudara. Kita tahu. Ternyata Yusuflah satu-satunya yang bisa menafsirkan mimpi dari raja, saudara. Yusuf. Lewat menafsirkan mimpi raja, saudara, atau Firaun, saat itu Firaun bingung apa yang harus dia lakukan. Ternyata Tuhan bukan cuma kasih kemampuan kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi, tetapi Tuhan kasih juga hikmat kepada Yusuf. Bagaimana solusi atas mimpi itu. Dan kita tahu apa yang menjadi mimpi Firaun. Akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, kekeringan, di mana orang tidak bisa lagi bercocok tanam, saudara. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuflah yang memanajemen semua Mesir. Yusuf. Dan ini juga lah yang menjadi sarana di mana Yusuf kembali bertemu dengan saudara-saudaranya. Di mana Yusuf ketemu dengan papanya yang sudah dia tinggal lebih kurang 13 tahun. Di mana papanya sudah berpikir bahwa dia sudah mati, saudara. Itulah kisah perjalanan yang kita bisa lihat dari kesimpulan Yusuf. Memang awalnya saudara-saudaranya yang merencanakan kejahatan kepada Yusuf. Saudara-saudaranya berencana untuk membunuh Yusuf. Saudara-saudaranya yang menjual Yusuf. Wow. Tetapi Yusuf bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan,
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, apapun rancangan orang dalam hidup kita, tetaplah percaya ada tangan Tuhan di baliknya itu untuk mereka-reka yang baik bagi kita. Tidak ada nasib buruk, saudara. Tidak ada. Memang Tuhan harus bentuk Yusuf. Saya selalu katakan seperti ini. Untuk mengangkat Yusuf, Tuhan hanya butuh waktu 1 hari, saudara. Untuk mengangkat Yusuf dari dalam penjara ke istana, Tuhan hanya butuh waktu 1 hari. Tetapi untuk membentuk karakter Yusuf, Tuhan butuh 13 tahun. Saudara, kalau engkau hari-hari ini sedang terpuruk, mengalami kesulitan, atau mengalami banyak masalah, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kau. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan perkara yang besar. Tuhan persiapkan karakter kita, Tuhan persiapkan pola pikir kita, Tuhan persiapkan sikap kita. Dan seringkali masalah itu caranya Tuhan untuk membentuk kita, saudara. Bukan karena nasib kita yang sial, tapi Tuhan harus bentuk kita. Ada 3 hal penting saya simpulkan pada malam hari ini. Yang pertama, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita ini. Ketika saudara dan saya menjadi anak Tuhan, ditebus oleh Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Yang kedua, kesulitan yang kita alami bukanlah nasib buruk, saudara. Bukan. Tetapi caranya Tuhan untuk membentuk hidup kita, untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk pola pikir kita, sehingga kita siap untuk dipercaya oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, respon kita dalam menghadapi kesulitan akan menentukan kepercayaan Tuhan kepada kita. Milikilah respon yang benar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami tahu kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya panggilan yang khusus bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, seperti Engkau membawa Yusuf masuk ke dalam rencanamu, bawa setiap kami masuk ke dalam rencanamu. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran langsung ini, Tuhan, yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya, hamba-Mu percaya tidak ada yang kebetulan. Mampukan setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, Tuhan, untuk melihat segala sesuatu sama seperti Tuhan Yesus melihatnya. Mampukan setiap anak-anak-Mu, Tuhan, untuk meresponi segala sesuatu sama seperti Tuhan Yesus meresponi. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu yang memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Pulihkan umat-Mu, Tuhan. Apapun keberadaan mereka, apapun proses yang sedang Kau izinkan dalam hidup mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Tarik hati mereka hanya percaya kepada Tuhan, percaya kepada rencana-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak sesama saudara. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apapun sakit penyakit mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Buat berhasil seperti Engkau membuat Yusuf berhasil, Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berikan hikmat, bijaksana, ide, kreativitas. Pakai setiap anak-anak-Mu, Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran langsung ini, Tuhan.
Kami terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang memegang sejarah, Engkaulah yang mengendalikan sejarah dunia, Engkaulah yang mengendalikan sejarah Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi bangsa yang besar ini. Kami percaya Engkau punya rencana atas bangsa ini Tuhan. Genapi semua rencanamu atas bangsa ini. Kami berdoa sungguh-sungguh biar kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Nama-Mu ditinggikan atas Indonesia. Berkati Indonesia, berkati Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, para menteri dan semua staf-staf sampai yang terendah Tuhan. Berkati Tuhan para gubernur Tuhan, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, bahkan semua jajaran pegawai negeri yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan, untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan, untuk menyelesaikan bangsa ini keluar dari kesulitan ekonomi yang sedang terjadi. Tolong mereka Tuhan, segala rancangan-rancangan orang fasik atas bangsa ini biar digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar rencana-Mu digenapi atas Indonesia. Berkati TNI Polri Tuhan sebagai keamanan di bangsa ini. Beri kepada mereka kekuatan, hikmat, bijaksana. Hati-Mu berikan kepada mereka. Kami berdoa khusus buat para medis Tuhan, para dokter, para perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas. Jagai lindungi mereka Tuhan. Kami minta Tuhan lindungi mereka, kasihani mereka Tuhan. Lindungi keluarga mereka Tuhan. Hindarkan mereka Tuhan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu besar atas Indonesia. Kami bersyukur buat renungan firman pada sore hari ini. Berkati JJ Cafe ini Tuhan, di mana suara kebenaran-Mu Tuhan disampaikan lewat tempat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, penyertaan-Mu ada di tempat ini. Apapun yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat sore dan tetap semangat. Selamat menikmati malam minggu. Sampai berjumpa besok jam 6 sore di acara yang sama dengan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.